Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirnya di sini kami adalah untuk mempresentasikan hasil pengolahan data akuisisi metode magnetik yang telah diolah oleh kelompok kami. Adapun kelompok kami beranggotakan Bima, Kevin, Kansa, Eka, Willy, saya sendiri Hana, Sandy, Dinda, Kairul, Joseph, Satrio, dan Mestika. Selanjutnya untuk masuk ke pendahuluan, adapun yang melatar belakangi, metode magnetik adalah teknik eksplorasi geofisika yang memanfaatkan pengukuran medan magnet bumi untuk memetakan anomali magnetik di bawah permukaan. Prosesnya dimulai dengan menghitung anomali total intensitas magnetik atau TMI dan mengoreksi variasi harian serta medan magnet utama bumi. Data kemudian diproses menggunakan filter seperti reduce to pole atau RTP dan kontinuasi untuk memisahkan pengaruh dangkal dan dalam. Pemisahan anomali regional dan lokal dilakukan dengan analisis spektral dan teknik anomali enhancement digunakan untuk memperjelas batas anomali serta struktur geologi. Tahap terakhir adalah pemodelan ke depan untuk memahami distribusi material magnetik di bawah permukaan. Adapun tujuan penelitian antara lain sebagai berikut. 1. Menghitung koreksi variasi harian dan IGRF, serta menyusun peta anomali TMI dengan pengolahan data menggunakan filter. Yang kedua, menganalisis kedalaman anomali, memisahkan anomali regional dan residual, serta menginterpretasikan data magnetik menggunakan forward modeling dan teknik anomali enhancement. Untuk pengolahan data pada metode magnetik kali ini adalah dimulai dengan menyiapkan data mentah, kemudian dilakukan koreksi harian, koreksi IGRF, dan reduksi ketutup. Setelah dilakukan koreksi, kita mengolah data di Oasis Montage dengan menghitung nilai TMI, analisis spektral, kontinuasi ke atas dan ke bawah, kemudian kita memisahkan anomali residual dan regional. Setelah itu, kita menerapkan filter Gaussian dan Butterworth. Kemudian, kita mendapatkan peta TMI, dan kemudian kita memodelkannya secara 2 dimensi. Setelah itu, kita melakukan slicing dan menentukan parameternya. Akuisisi dilakukan di depan Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera pada tanggal 3 Desember. Peta desain akuisisi menunjukkan titik lokasi pengukuran yang tersebar di wilayah survei dengan menunjukkan penanda warna berbeda pada setiap kelompok A, B, C, dan juga D. Pada peta tersebut juga dimasukkan sistem koordinat geografis untuk memastikan keakuratan lokasi pengukuran. Serta diberikan pula peta indeks untuk memberikan gambaran lokasi survei pada konteks geologis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta regional. Daerah penelitian yang kami lakukan pada saat ini yaitu berada pada daerah Lembar Tanjung Karang, di mana formasi tempat kami melakukan akuisisi data itu terdapat pada akuisisi KTL, di mana di dalam formasi KTL ini sendiri terbagi menjadi beberapa litologi, yaitu batu tuf pasiran, dan juga batu-batu piroklastik lainnya. Maka oleh karena itu, kemungkinan besar litologi yang ditemukan pada penelitian kali ini berupa litologi endapan piroklastik. Pada hasil yang pertama ini merupakan peta TMI atau peta magnetic total intensity, dan yang satu lagi adalah peta reduce to pole atau yang biasa disebut RTP. Pada hasil dari peta TMI ini menunjukkan bahwa intensitas magnet pada daerah pengukuran kelas D menunjukkan intensitas yang sangat tinggi berlawanan dengan daerah pada kelas A yang menunjukkan intensitas yang cenderung rendah. Nah, setelah dilakukan filter reduce to pole atau RTP untuk menghilangkan efek inklinasi terhadap kutub, dapat terlihat bahwa intensitas magnet yang tinggi terdapat pada bagian pinggir sebelah barat yang terdapat sebagian kecil dari titik pengukuran dari kelas A, B, dan C. Peta regional, yaitu adalah peta yang menjelaskan tentang pola anomali magnetik dalam skala luas. Peta ini menyajikan dalam komponen magnetik yang dihasilkan dari sumber-sumber anomali yang besar dan lebih dalam, seperti variasi magnetik yang berasal dari struktur geologi pun atau segala macam. Ciri-ciri peta regional magnetik ini adalah pertama itu, dia menggunakan tren besar dalam magnetik. Lalu yang kedua adalah berhubungan dengan struktur geologi yang secara mendalam dari regional. Lalu
peta residual magnetik itu adalah peta residual atau hasil dari pengurangan anomali regional dari data magnetik total, sehingga peta ini fokus itu pada anomali yang disebabkan oleh sumber-sumber lokal dan lebih dangkal seperti adanya lipatan ataupun segala macamnya. Jadi ciri-ciri pada peta residual yang pertama itu adalah itu menggambarkan variasi magnetik dan lebih lokal, sehingga dia mampu menonjolkan sumber dangkal dengan menghilangkan pengaruh-pengaruh dari komponen regionalnya. Lalu, apa sih perbedaan dari peta regional magnetik sama peta residual magnetik? Yang pertama dari aspek sumbernya, yaitu peta regional magnetik sumbernya itu lebih besar dan lebih dalam, sementara residual itu lebih lokal dan lebih dangkal. Dan tujuannya itu peta regional magnetik itu dia studi geologinya skala luas, dan kalau misalnya residual itu eksplorasinya lebih lokal dan analisisnya lebih terperinci gitu segala macamnya. Sehingga dalam datanya itu dia itu menampilkan regional itu menampilkan tren yang besar, sehingga pada peta residual itu dia menghilangkan tren besar untuk fokus lebih ke lokal, lebih ke dangkalnya. Sehingga pada peta regional dan residual yang kami hasilkan dari peta akuisisi kemarin itu tuh peta regionalnya berada di kedalaman 261 meter, sementara untuk peta residualnya itu berada di kedalaman 136 meter, sementara peta regionalnya itu berada di scale bar di antara minus 14,5 nanotesla sampai yang terbesarnya itu adalah 40,7 nanotesla. Sementara untuk peta residualnya itu berada dari minus 4,5 sampai 5,4 nanotesla. Peta TDX adalah peta total derivatif X, yang dimana peta ini merupakan turunan horizontal pertama dari data magnetik dalam arah X, yang dimana fungsinya ini untuk mendeteksi batas-batas struktur geologi seperti patahan, untuk memperjelas kontras magnetik antara batuan yang berbeda, lalu juga nilai maksimum TDX yang tepat berada di atas batas atau kontak struktur. Jika kita lihat pada peta TDX yang sudah dihasilkan, itu memiliki warna pink atau merah yang menunjukkan nilai TDX tinggi, yaitu anomali positif. Lalu untuk warna biru menunjukkan nilai TDX rendah, yaitu anomali negatif. Untuk warna hijau, kuning menunjukkan nilai TDX yang rendah. Terdapat kontras yang kuat antara warna merah dan biru yang menandakan batas-batas struktur geologi. Lalu untuk peta TDR itu sendiri merupakan tilt derivatif, yang dimana merupakan sudut kemiringan atau arctan dari rasio antara turunan vertikal perubahan nilai magnetik ke atas bawah, total horizontal gradient, yang dimana fungsinya adalah memetakan batas struktur geologi, mendeteksi struktur pada berbagai kedalaman, memperjelas anomali magnetik yang lemah. Lalu untuk peta TDR ini sendiri, yaitu memiliki warna pink merah yang menunjukkan nilai TDR positif tinggi, dan warna biru menunjukkan nilai TDR negatif. Untuk warna hijau dan kuning itu sendiri menunjukkan nilai TDR yang mendekati 0. Untuk batas-batas antara warna kontras, terutama pada nilai 0, menandakan batas struktur geologi. Untuk area dengan warna seragam, menunjukkan blok batuan yang relatif homogen. Selanjutnya, kita akan membahas peta SVD dan peta theta. Peta SVD itu sendiri biasa disebut dengan second vertical derivative, yaitu menggunakan metode Henderson untuk menghasilkan anomali, efek dangkal, serta untuk mengetahui bidang diskontinuitas bawah permukaan yang berkaitan dengan bidang patahan pada daerah penelitian. Sedangkan enhancement of IGES itu merupakan salah satu metode dalam interpretasi data lapangan. Filter yang biasa digunakan itu adalah filter theta dan menggunakan rasio THD dan sinyal analitik. Bila kita melihat pada peta SVD dan theta yang sudah didapatkan dari pengolahan data, maka dapat dilihat bahwa pada peta SVD itu cenderung mengalami anomali magnetik yang tinggi pada bawah peta, sedangkan pada peta theta itu dapat dilihat bahwa anomali tinggi pada bagian atas peta dan tinggi di bagian tengah peta. Selanjutnya adalah model penampang. Terdapat dua model penampang, dan kedua model penampang ini menggambarkan struktur bawah permukaan dari formasi Lampung yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan teratas merupakan tuff berbatu apung, diikuti oleh lapisan tengah berupa tuff riolitik, dan lapisan terbawah adalah lempung tufan. Model pertama memperlihatkan data dengan error yang lebih kecil, yaitu 1,6. Sementara model kedua menunjukkan error yang lebih besar, yaitu 6,1. Perbedaan error ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan waktu pengambilan data, lalu kondisi lingkungan pengukuran, atau proses inversi yang berbeda dalam pemodelan. Meskipun kedua model ini memiliki pola yang serupa, terdapat sedikit perbedaan pada batas antar lapisannya. Kedua model ini menggunakan parameter yang sama, dengan jarak pengukuran dan kedalaman yaitu 150 meter. Berdasarkan nilai errornya, model pertama dapat dianggap lebih akurat dalam merepresentasikan kondisi sebenarnya dari formasi Lampung.
Berikut kesimpulan yang kami peroleh. Yang pertama, koreksi harian dan IGRF menghasilkan data TMI yang akurat dengan peta anomali magnetik yang menggambarkan distribusi bawah permukaan. Dan yang kedua, pemisahan anomali dan penggunaan anomali enhancement memperjelaskan batas struktur geologi. Dan yang ketiga, forward modeling menghasilkan penampang struktur bawah permukaan yang akurat untuk interpretasi geologi dan eksplorasi sumber daya alam. Selanjutnya merupakan lampiran, yang mana lampiran pertama merupakan lampiran pada saat pengolahan data, dan yang selanjutnya itu lampiran pengolahan data pada pembuatan peta. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf, dan akhir kata kami sampaikan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.